berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God's lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan tentunya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam program Raise and God ini. Kita membawa semua pergumulan beban berat kita dengan sebuah keyakinan bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, setia dan peduli dengan hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dengan iman yang seperti ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Kasih-Mu luar biasa Bapa. Kesetiaan-Mu luar biasa Bapa. Bahkan pada saat kami mulai meninggalkan Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau telah membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang terindah. Saat ini Bapa, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami ingin persembahkan korban syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Biarlah nama-Mu diagungkan, dimuliakan melalui setiap lagu, melalui setiap perkataan kami. Kami ingin menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami percaya. Segala pergumulan, segala beban berat kami juga bawa kepadamu, karena kami sangat percaya belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu akan memberi kami kelegaan, memberi kami pengharapan dan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengenal Kau lebih lagi, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
Tuhan, Kau luar biasa. Kau Yesus yang ajaib, Allah yang setia. Glory bagimu Bapa. Kami kagum akan kebaikan-Mu, kami kagum akan kemurahan-Mu, Yesus. Kau mulia, tiada seperti-Mu. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, Yesus. Sebab selamanya kami ingin mencintai Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi melekat dengan Tuhan. Selamanya ku cintai, amin, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan selalu menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, agar kita juga boleh bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, dan hidup kita boleh memancarkan kebaikan Tuhan itu di dunia ini. Salah satu bagian dari kebaikan Tuhan tentunya adalah kasih. Kasih itu bagian yang sangat penting sekali dari kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati. Bicara tentang kasih berarti bicara tentang sebuah relasi yang harus kita bangun. Sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kasih melalui setiap relasi-relasi kita dengan orang lain. Ketika kita berelasi, tentu ada yang berbuat salah. Ketika ada yang berbuat salah, perlu sebuah keterampilan menyelesaikan masalah yang namanya menegur. Seringkali karena salah menegur, akhirnya persahabatan menjadi rusak. Bukannya menegur dengan bijaksana, seringkali saking semangat melihat keburukan orang lain nih. Kalau orang salah itu kan kita langsung tajam sekali melihatnya. Kita alasannya kasih menegur, tetapi sifatnya sebenarnya menghakimi. Karena dalam kasih sebenarnya tidak ada penghakiman. Karena kita menegur dengan cara yang salah, cenderung menghakimi, akibatnya bukan pertobatan, bukan kebaikan dalam relasi. Yang terjadi hubungan menjadi rusak dan yang ditegur itu jadi bermasalah. Ini bisa terjadi di mana aja. Di keluarga maupun di gereja, di masyarakat, di komunitas itu bisa terjadi. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, saya beri kesempatan kalau ada yang berbagi tentang sebuah peristiwa, sebuah kenyataan hidup yang mungkin menjadi titik tolak bahwa memang itu real ada di tengah-tengah kita. Silakan. Iya Pak, ada seorang ayah di mana anaknya waktu kecil dia bermain-main di rumah tetangganya, berlari-lari tanpa sengaja dia menabrak
satu pot gitu. Sebenarnya sih bukan yang nabrak gitu, tapi si papanya ini tanpa bertanya langsung dia pukul anaknya itu gitu. Jadi anaknya tuh marah gitu. Loh, bukan aku gitu. Tapi karena papanya itu langsung bersikap seperti itu, ya dia jadi kesel dan nggak ditanya gitu Pak. Jadi dia marah dan marahnya itu dia simpan sampai dia hampir dewasa. Hubungannya dengan ayahnya jadi kurang buruk dong baik ya. gitu Pak ya, karena itu membekas sekali di ini. Nah setelah lama baru ketahuan, anaknya baru cerita gitu. Setelah sekian belas tahun bahkan, ya waktu itu kan Pak sebenarnya bukan aku gitu. Wah, tapi ya papanya sih akhirnya minta maaf. Cuman maksud saya sebegitu lama hubungan itu mereka bisa rusak. Iya Pak, bisa disimpan dan karena sakit hati yang tanpa dikomunikasikan atau dia ditanyakan terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Ya, memang kasus seperti itu banyak ya Bapak Ibu di rumah ya, di mana saja kalau bergabung dengan program ini saat ini ya, kasus-kasus seperti itu real ada ya. Bagaimana banyak anak-anak menjadi sakit hati, terluka pahit hati dengan orang tuanya karena ketika berbuat salah orang tuanya merasa malu dan menjaga perasaannya di depan tetangga, tetapi dia korbankan perasaan anak. Dia bisa hukum anaknya, tegur dan hukum anaknya tanpa klarifikasi bagaimana peristiwa yang terjadi. Dan hal seperti ini saya temukan cukup banyak terjadi. Sehingga anak-anak yang terluka itu sampai dia dewasa hubungan dengan ayahnya jadi terganggu dan punya jiwa pemberontakan yang luar biasa melawan orang tuanya. Dan kalau akhirnya dia tidak dipulihkan, tidak dijamah hatinya oleh Tuhan dan hubungan mereka nggak pulih, maka anak itu akan tumbuh terus menjadi anak yang mungkin bermasalah karena menyimpan luka hati, merasa dihakimi oleh ayahnya sendiri. Makanya penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, maupun kita lah sebagai orang biasa begitu yang bekerja di pekerjaan kita, dalam relasi-relasi kita, penting bagi kita untuk melatih kebiasaan menegur yang bijaksana, yang baik, supaya niat kita menegur itu benar-benar berhasil, ada hasil yang baik, bukan malah merusak situasi dan merusak hati orang, menyakiti hati orang. Kita semua perlu latihan karena memang kita lebih senang menghakimi biasanya daripada menegur dengan kasih kan. Menghakimi itu membuat kita jadi berkuasa gitu. Tapi perlu latihan supaya relasi kita baik dan kita tidak melukai orang lain. Terus Pak, bagaimana cara menegur dengan bijaksana tanpa menghakimi? Berlatih, berlatihnya pasti lama ya. Kita semua karena perlu latihan ya, itu keterampilan yang perlu kita kembangkan dalam relasi kita. Saya teringat Tuhan Yesus pernah ajarkan kita. Coba kita buka Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini dalam konteks persekutuan, jemaat di masa itu ada tahap-tahap menegur jemaat yang kedapatan berbuat dosa. Jadi tidak langsung dihakimi rame-rame atau digosipin seluruh jemaat jadi tahu. Enggak. Ada tahap-tahap menegur supaya bisa mengembalikan saudaranya itu ke jalan yang benar, bisa membuat hati saudaranya lembut dan akhirnya mau bertobat. Ada beberapa tahap yang kita bisa pelajari, bagaimana kita bisa terapkan itu ya, karena biasanya kalau menegur itu tidak bijaksana kan hasilnya tadi orang hanya merasa dihakimi, merasa dipermalukan, hanya disoroti kesalahannya saja, tetapi tanpa maaf nih, akhirnya kan hanya kamu salah
Dan divonis salah itu berarti divonis untuk dihukum. Hanya sebatas itu kan. Itu namanya menghakimi. Menegur tujuannya tidak seperti itu. Yang pertama di ayat 15 tadi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Keterampilan menegur itu makanya perlu dikerjakan. Sebab kita paling mudah menegur itu keroyokan, rame-rame. Begitu ada yang salah, kumpulin semuanya. Itu kan semuanya boleh nasihati dan negur dia rame-rame. Jadi yang satu itu dihakimi itu, diadili. Satu RT. Atau satu keluarga besar, atau satu kelompok, satu komunitas. Tidak. Tetapi Tuhan mengajar kita apa? Kalau engkau melihat ada saudaramu berbuat dosa, termasuk berdosa terhadapmu nih, bersalah kepada kita, jangan jadikan itu sebuah topik untuk bergosip dengan saudara yang lain, untuk mencemarkan nama baiknya di depan orang lain, tetapi ajak bicara 4 mata. Menurut saya bicara 4 mata itu sebuah keterampilan yang perlu dilatih banyak orang. Apalagi kalau orang itu berbuat salahnya kepada kita loh. Kita temui dia berdua saja, kita coba tanya. Kenapa dia berkata seperti itu? Atau klarifikasi. Kenapa dia berbuat seperti itu? Alasannya apa? Itu sebuah latihan untuk meningkatkan kapasitas kasih kita. Itu Kristus itu hadir melawat setiap pribadi itu. Kalau kita lihat di Alkitab ya, Tuhan melihat Sakeus, melihat pribadinya, melihat satu persatu. Belajar untuk menegur. Sebab kalau orang ditegur di depan teman-temannya, dia akan malu. Fokusnya bukan kesalahannya lagi, tapi fokusnya perasaan malunya. Karena perasaan malu orang merasa dilecehkan. Jadi terluka, jadi pahit hati. Karena pahit hati, maka akan membuat dia dikuasai kemarahan. Dalam kemarahan itu, dia akan membalas dendam. Makanya banyak orang-orang yang ditegur tapi dihakimi. Akhirnya mereka jadi pemberontak-pemberontak. Melawan orang yang menghakimi dia. Kalau itu yang melakukan orang tua, anak itu akan melawan orang tuanya. Ini kan keterampilan bagi orang-orang yang tidak punya rasa aman terhadap dirinya, bagi orang-orang yang kepercayaan dirinya rendah, orang-orang yang gambar dirinya buruk melakukan ini perlu latihan yang lebih besar. Sebab orang yang gambar dirinya buruk, jangankan menegur, ngomong pribadi aja dua orang begitu kan sulit. Iya kan, orang-orang yang gambar dirinya buruk kan cenderung kurang percaya diri. Dalam sebuah relasi dia ngobrol berdua ya sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Tapi bukan berarti itu sebuah pembenaran terhadap sikapnya. Dia berarti perlu proses belajar lebih banyak dari yang lain. Yang gambar dirinya lebih sehat, yang cukup percaya diri. Soal keterampilan berkomunikasi dalam bentuk verbal, dalam bentuk lisan, itu kan sebuah latihan. Kalau kita ajak bicara, ngalir saja itu biasanya. Nah, ini latihan. Kalau kita ingin hubungan di keluarga kita sehat, tidak ada yang terluka satu sama lain di dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam tempat kerja. Biasakan, apalagi kalau kita dalam posisi lebih senior, lebih tua, lebih dewasa, lebih rohani. Posisi kita sebagai orang tua, posisi kita pemimpin, posisi kita seseorang yang punya otoritas. Penting sekali kita mengembangkan keterampilan ini, keterampilan menegur tanpa menghakimi. Ajak bicara, 4 mata. Bicara untuk klarifikasi masalahnya. Kalau akhirnya orang itu bisa terima kita dan akhirnya dia tidak melawan, dia jujur mengakui kesalahannya, dosa-dosanya, kan tadi ditulis, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kita udah dapatkan hati orang itu. Bicara 4 mata. Coba, kita pasti punya pengalaman ya. Kita salah paham dengan teman, kemudian ribut besar, sempat mungkin nggak temenan lagi, tetapi kemudian kita ada kesempatan bisa ngobrol berdua dari hati ke hati.
Kita nyatakan kekecewaan kita, kekesalan kita, kemarahan kita. Nah, kalau dia meresponi juga sebenarnya menyesal, itu pasti menjadi sahabat yang lebih dekat dari sebelumnya. Kita dapatkan hatinya. Tetapi kalau menghakimi, kita dapatkan kemarahannya. Hubungan tambah rusak. Kalau dia tidak mau mendengar, apa yang dilakukan? Ini tahap selanjutnya nih. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangannya 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kadang-kadang memang orang cari pembenaran, kan, kalau buat salah, buat dosa gitu kan, biasanya cari pembenaran. Kebiasaan banyak orang, ya kan? Termasuk saya juga. Ya, kalau salah, ada perasaan takut ditolak orang, kadang-kadang cari pembenaran. Apalagi kalau merasa dihakimi, tambah lagi coba membangun pertahanan diri supaya tidak semakin disalahkan. Dan kemudian cara yang lain dilakukan, nyalahkan orang lain supaya tidak menanggung kesalahannya sendiri. Kita lihat di media kan, kalau ada orang yang ketahuan dia buat salah, pasti setelah itu dia narik-narik orang lain supaya dia tidak masuk penjara sendirian. Itu kan? Itu kecenderungan orang. Makanya kalau dia coba mempertahankan diri, tidak terlalu bereaksi. Tujuan kita kan ingin mendapatkan kembali hatinya. Ingin mendapatkan kembali dia sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai pasangan hidup, sebagai orang yang kita kasihi. Kalau dia mengeraskan hati atau berdalih atau lakukan apa saja atau nyalahkan orang lain, tahap kedua, ajak seseorang yang tahu masalahnya. Bukan ajak seseorang yang ditakuti sama dia. Kalau ditakuti sama dia, mungkin dia iya, tapi sebenarnya dia nggak bertobat. Yang tahu masalahnya. Jadi dia seperti saksi. Seperti saksi kan, ajak bicara. Tidak hanya aku loh yang tahu itu, yang dengar itu. Coba, ini teman kita ini juga tahu ini. Coba kamu cerita. Supaya dia tahu bahwa kesalahannya dan dosanya itu tidak tersembunyi. Ada orang tahu. Dan dia harus mempertanggungjawabkan itu. Tidak boleh menyangkal, tidak boleh mengelabui orang lain. Supaya dia cepat sadar bahwa kesalahanmu itu, dosamu itu tidak hanya kamu sendiri yang tahu itu. Tuhan tahu, kami tahu. Tidak hanya satu orang nih. Supaya orang akhirnya mau mengaku bahwa ya saya memang salah. Semangatnya kan semangat untuk mendukung dia berubah, bukan menghakimi. Kalau menghakimi dia semakin mengeraskan hati dan menutup hatinya. Kepedulian yang ditunjukkan, saksi tadi untuk menegaskan bahwa kamu nggak usah berdalih lagi. Ada yang lain, teman kita ini juga lihat loh. Cuma memang ada orang tertentu tetap keras hati itu. Keras hati gitu, tambah berdalih dan diajak berantem nih. Saksi-saksinya ini diajak berantem gitu ya. Ya namanya orang lagi buat salah gitu. Gitu ya. Kita yang nggak buat salah jangan ikut-ikutan salah kan. Makanya kalau itu sulit, sampaikan kalau itu di konteks jemaat di masa itu, kalau dia tidak mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Maksudnya, kalau ini konteks keluarga sekarang berarti baru masalahnya sampaikan kepada keluarga. Itu jadi masalah keluarga. Keluarga inti dulu, kemudian keluarga terdekat. Keluarga besarnya lah, tapi jangan terlalu besar banget ya. Nanti ada orang yang kadang-kadang tidak bisa tahan diri justru menghakimi dia juga. Tapi masalahnya artinya ini bukan masalah kamu sendiri nih. Tapi masalah kita bersama ini. Dia sadar. Kalau itu dalam keluarga ya, jadi anak saya buat salah, saya punya tanggung jawab apa? Saya akan bicara dia 4 mata. Saya tidak akan tegur dia, apalagi hakimi tanpa klarifikasi di depan adik-adiknya. Dia akan malu. Kalau dia tetap berdalih, saya akan ajak adiknya kalau adiknya tahu sebenarnya, atau kawannya. Atau kalau enggak, mamanya mungkin, kita ngomong berdua. Supaya dia tidak berdalih lagi. Itu sedang mengajar dia bertanggung jawab dengan dirinya, termasuk dengan kesalahannya. Itu melatih kedewasaan orang. Itu membentuk karakter orang. Kita semua bisa salah, tetapi jangan
tidak bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Kita perlu mengakui komitmen untuk bertanggung jawab dengan kesalahan itu. Tetapi memang harus ditolong. Orang yang berdosa, orang yang salah didukung tahap demi tahap. Supaya merasa tidak dipermalukan. Dan apa yang kau kerjakan itu tidak hanya urusanmu sendiri loh. Itu urusan kita bersama. Urusan keluarga. Mempengaruhi keluarga. Mempengaruhi persekutuan. Mempengaruhi gereja. Jadi di mana kita berada, apa yang kita lakukan ketika kita memilih berdosa, itu sebenarnya akan mempengaruhi yang lain. Itu tanggung jawab, itu perlu ditumbuhkan. Tidak hanya terhadap dosanya, tetapi tanggung jawab untuk saling menjaga orang-orang terdekatnya. Saya buat salah berarti membuat masalah bagi orang-orang dekat saya. Itu kan latihan melatih karakter dan kasihnya juga ditumbuhkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang akhirnya menjadi sangat terluka, memberontak, melawan, meninggalkan rumah bahkan. Dan hubungannya dengan orang tua sulit untuk menghormati, melawan terus. Ada orang-orang yang bermusuhan dengan para pemimpinnya. Mungkin mereka sadar mereka orang yang bersalah, tetapi mereka merasa dihakimi, merasa dipermalukan. Kalau kita pernah melakukan itu, cari orang yang sudah kita tegur dan terluka dengan kita. Mari kita belajar menerapkan ajaran Tuhan Yesus ini. Ajak bicara empat mata. Kalau perlu kita minta maaf kepada dia dan kita klarifikasi apa yang terjadi. Bagi saudara-saudara yang terluka karena pernah ditegur dan dihakimi, jangan simpan lukamu terus-menerus. Engkau sedang menyakiti dirimu sendiri dan membuat hidupmu justru ke arah yang tidak jelas karena hidupmu didorong oleh terlukamu, hatimu yang terluka, kemarahanmu, ketersinggunganmu. Itu justru akan membawa hidupmu semakin mengalami penderitaan batin yang semakin berat. Engkau tidak akan bisa menikmati damai sejahtera. Engkau kehilangan banyak hal baik, hal sukacita dalam hidupmu. Belajar berdamai, belajar mengampuni. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami kalau sebagai orang tua seringkali kami menegur anak-anak kami tanpa klarifikasi dengan baik. Sehingga anak-anak kami menjadi terluka dengan kami, marah dengan kami. Tuhan ampuni, ajar kami menjadi orang tua yang bisa dipercaya oleh anak-anak kami. Beri kami kelembutan hati untuk bisa berdamai dan rekonsiliasi dengan anak-anak kami. Berikan kami hikmat di lain waktu supaya kami bisa menegur tanpa menghakimi. Menegur karena mengasihi, karena ingin anak-anak kami tetap ada di jalan yang benar. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami sebagai pemimpin juga telah melukai hati orang-orang yang kami pimpin. Karena kami menegur mereka dengan cara yang menghakimi. Mereka menjadi marah dan akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Berikan kami hati seorang pemimpin yang lembut hati, yang rendah hati, mau berdamai dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ajar kami untuk punya keterampilan sebagai orang tua, sebagai pemimpin, maupun sebagai pribadi-pribadi dalam hubungan-hubungan kami dengan yang lain. Sebuah keterampilan untuk menegur dengan kasih, menegur dengan kebenaran tanpa menghakimi. Menegur mereka bukan karena kemarahan, bukan karena kejengkelan, tetapi karena dorongan kasih yang ingin menyelamatkan orang-orang yang kami kasihi. Kalau ada saudara-saudara yang menjadi terluka Bapak, karena pernah ditegur dan dihakimi, mari Bapak Engkau jamah hati mereka, supaya mereka tidak terus dikuasai kemarahan dan perlawanan terhadap orang-orang yang sudah menghakimi mereka. Tetapi mereka berani membuat keputusan terbaik dalam hidup mereka, yaitu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menghakimi, yang sudah mempermalukan mereka. Mereka berdamai dengan hal-hal yang menyakitkan itu. Mereka berdamai dengan orang-orang yang sudah melukainya. Karena kami sangat percaya Tuhan menginginkan hati kami semua dilimpahi dengan damai sejahtera Kristus. Hati kami dilimpahi dengan sukacita tanpa kemarahan, tanpa luka hati.
Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam keluarga, dalam gereja lagi. Tetapi semuanya bisa belajar dengan benar. Ada banyak orang-orang berdosa, akhirnya bisa dibawa kembali di jalan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tersesat, akhirnya bisa dibantu lagi menemukan jalan yang benar. Amin. Karena mereka merasakan kasih karunia Tuhan melalui saudara-saudaranya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan, untuk situasi ekonomi bagi bangsa dan negara kami. Tidak henti-hentinya kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa anugerah-Mu, tanpa pertolongan-Mu, bangsa ini akan mengalami kesulitan untuk bangkit dari situasi berat yang dialaminya. Damai sejahtera-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin saudara menikmati hubungan-hubungan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, mari berlatih bagaimana menegur saudara kita yang berbuat salah dengan bijaksana, dengan benar. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, jangan segan-segan untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah